Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, hari ini kita belajar tentang IPAS ya, khususnya tentang wujud zat dan perubahannya. Kali ini kita akan belajar tentang materi. Makhluk apa itu? Hari ini kalian akan mempelajari tentang materi dan karakteristiknya. Alam semesta tempat kita tinggal itu terdiri atas banyak sekali materi. Kemudian, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih materi itu? Materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, atau bisa disebut dengan segala sesuatu yang dapat diukur massanya dan terbukti menempati ruang tertentu. Jadi materi itu ada yang berupa makhluk hidup seperti kita, kemudian ada yang berbentuk hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda, seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, air, dan sebagainya. Kemudian tadi guru menyebutkan massa. Apa itu massa? Sebelum kita ke pengertian dari massa, coba simak dulu. Ketika ini ada gambar timbangan ya. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang. Jadi tangan timbangannya itu seimbang, sama rata. Namun, ketika salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa. Jadi, kerikil yang ada di bawah itu massanya lebih besar daripada timbangan yang ada di atas, yang tidak ada kerikilnya. Kemudian, untuk massa sendiri itu berbeda-beda jenisnya. Jadi, menurut pengertiannya, massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Kembali lagi ke timbangan, massa suatu benda itu bisa berbeda-beda. Misalnya, massanya satu butir telur tentu berbeda dengan satu buah apel. Jadi yang lebih berat yang mana? Ya apel. Berarti massa apel lebih besar. Berarti posisinya apel, timbangannya akan turun ke bawah. Jadi massa itu sama dengan berat ya Bu Guru. Bisa dibilang seperti itu. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat. Jadi setiap benda itu memiliki jumlah zat yang berbeda. Misalnya jika kalian mempunyai satu botol kaca dan satu botol plastik, meskipun sama-sama botol atau sama bentuknya tabung ya, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Jika diisi air atau minyak, maka massanya air atau minyak ini juga akan berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan dengan gelas plastik. Jadi, botol kaca itu istilahnya lebih berat daripada botol plastik. Akibatnya, botol atau yang terbuat dari gelas kaca ini massanya lebih besar dibandingkan dengan gelas dari plastik atau botol dari plastik. Itulah mengapa berat benda juga menentukan massanya atau bahan benda juga menentukan massanya. Ciri-ciri materi selain mempunyai massa juga menempati ruang. Maksudnya setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya air yang disimpan di dalam botol tadi ya. Kemudian udara yang memenuhi paru-paru kita atau udara yang ada di ruangan.
Dengan kata lain, materi juga memiliki volume. Istilah baru lagi ini, volume. Apa itu volume? Ada yang tahu apa itu volume? Volume itu mirip seperti massa. Tetapi kalau volume itu ukuran banyaknya jumlah zat. Jadi bedanya kalau massa itu digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair. Seperti oli, air, minyak. Berarti kita sudah mengetahui ada dua zat tadi ya, zat padat dan zat cair. Kalau massa untuk mengetahui beratnya zat padat, kalau volume untuk mengetahui ukuran banyaknya jumlah atau beratnya zat cair. Untuk mengukur volume, biasanya digunakan gelas ukur seperti ini. Ada alat ukurnya, ada yang alat ukur panjang, ada yang berbentuk gelas seperti ini. Kemudian di luarnya itu ada tertulis liter, LTR sama dengan liter atau biasa ditulis dengan L. Kemudian ml itu mililiter. Jadi sesuatu yang disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume. Berarti materi itu bisa menempati ruang dan memiliki volume. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya akan semakin banyak. Misalnya 200 ml dengan 50 ml berarti lebih banyak 200 ml untuk airnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu perlu diingat pula setiap materi pasti memiliki massa dan volume. Nah, kita sudah mengetahui tadi ada dua jenis zat, padat dan cair. Aslinya zat itu ada berapa? Sebenarnya ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, tapi sebagai pengetahuan prasyarat kalian untuk pertemuan selanjutnya, Bu Guru akan sedikit membocorkan informasi kalau wujud zat itu ada 3. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat itu bentuknya tetap tidak bisa berubah-ubah. Volumenya juga tetap. Jadi massanya itu tetap, beratnya tetap. Contohnya padat itu yang tidak bisa diubah itu kursi, kemudian almari, ada penghapus, buku. Apa mungkin bukumu bisa berubah-ubah bentuknya dari persegi menjadi misalnya dari persegi panjang menjadi persegi kalau tidak digunting? Tidak ya, kalau dibiarkan akan tetap bentuknya. Kursi juga seperti itu, kalau dibiarkan akan tetap, kecuali jika kursinya dirusak. Kemudian zat cair, bentuknya mengikuti wadahnya. Dan volumenya juga tetap. Misalnya air, minyak, oli, pokoknya yang encer-encer. Jadi yang mencair itu yang cair, yang encer-encer ya. Kalau misalnya air ditaruh di botol, jika botolnya dimiringkan maka airnya akan tetap datar. Posisinya datar, tidak ikut miring tapi tetap datar. Zat yang ketiga itu gas. Gas juga mengikuti bentuk wadahnya tapi volumenya berubah-ubah. Gas ini tidak terlihat. Udara yang kamu hirup itu termasuk gas. Udara yang kamu keluarkan saat bernafas juga gas. Biasanya kalau lebih mudahnya pada balon udara atau balon yang bisa terbang sendiri itu ada gasnya di dalamnya. Balon yang kamu tiup meskipun tidak bisa terbang tapi juga ada gasnya. Jadi mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya berubah-ubah. Itu sedikit cuplikan untuk materi kita minggu depan tentang wujud zat. Kita lanjutkan tentang perubahan wujud zat pada minggu depan. Materi untuk sekarang, bab materi itu sudah tuntas. Kalau kita refleksikan kembali, materi adalah suatu zat yang memiliki massa. Massa ini untuk mengukur zat
padat ya. Dan menempati ruang sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Jadi kalau massa itu untuk mengukur zat padat, kalau volume untuk mengukur zat cair. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Itu adalah rangkuman kita hari ini. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Tetap semangat belajar. Pelajari dulu wujud zat. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.